Bab 211. Taruhan berbagai pihak. 329 kali. Ini hampir memecahkan rekor. Erikin tidak bisa menahan diri membuka mulutnya lebar-lebar. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Kamu. Apakah kamu bercanda?" "Itu benar." Finola Su berkata dengan wajah serius, "Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan percaya." 329 kali, konstitusi macam apa ini? Erikin tidak pernah memperhatikan aspek ini, dan tidak ada yang pernah menyebutkannya kepadanya. Biasanya lebih dari 100 kali adalah fisik yang sangat kuat, lebih dari 300 kali, tidak mungkin dibayangkan. Erikin bisa dengan jelas merasakan tubuhnya sekeras baja, dan setiap inci tulangnya bersinar dengan cahaya keemasan yang samar. Tubuh fisik seperti itu, bahkan peluru pun tidak bisa melukainya. Erikin meremas tinjunya dan bergumam. Dia melangkah ke ruang kosong villa, mengambil pedang perunggu, dan menyerahkannya kepada Davison Su. "Tebas aku," kata Erikin pada Davison Su. Davison Su tertegun, dan berkata, "Apa?" "Kerahkan dengan kekuatan penuh untuk tebas aku." Erikin mengulangi lagi. Davison Su tanpa sadar melirik Finola Su, dan Finola Su segera mengangguk padanya. "Baiklah, jika terluka, aku tidak akan bertanggung jawab," gumam Davison Su. Memegang pedang perunggu, dia menebas pinggang Erikin dengan pedang tajam. Dengan suara yang tajam, pedang perunggu ini bahkan tidak meninggalkan bekas di tubuh Erikin. Kekuatan besar itu langsung mengguncang telapak tangan Davison Su. Dia mengayunkan lengannya dengan kuat dan bergumam, "Mengapa sekeras ini?" "Gunakan kekuatan penuh," ulang Erikin. Davison Su berangsur-angsur menjadi serius setelah mendengar ini. Dia memegang pedang perunggu di kedua tangannya, dan kekuatan batinnya mengalir dengan cepat. "Guru, hati-hati!" Davison Su berteriak dengan marah, memegang pedang perunggu di tangannya, memadatkan semua kekuatan batinnya di kedua tangan, dan kemudian menghancurkan kepala Erikin dengan keras. Ting! Ada suara tajam yang sangat keras, dan pedang di tangan Davison Su langsung terguncang, dan telapaknya penuh dengan darah. "Keras sekali." Davison Su berkata dengan ekspresi terkejut, bahkan master pelatihan horizontal pun tidak memiliki tubuh seperti itu. Master pelatihan horizontal. Erikin tidak bisa menahan ejekan. Diciptakan kembali 50 kali saja, tubuh fisiknya melampaui master pelatihan horizontal, apalagi lebih dari 300 kali. Dengan tubuh fisik Erikin sekarang, bahkan peluru penembak jitu pun tidak bisa menyakitinya. "Dengan tubuh fisik ini saja, aku sudah cukup untuk menghadapi Richie Dong," ucap Erikin dingin. Benar-benar tak terkalahkan di level yang sama. Selama dia tidak bertemu Grandmaster ilmu sihir tertinggi, Erikin tidak takut pada siapapun di level yang sama. Meskipun basis kultivasi tidak meningkat sama sekali, tingkat kekebalan tubuh ini sudah berada di luar pemahaman. Finola Su menggelengkan kepalanya ke satu sisi, "Aku benar-benar tidak tahu terbuat dari apa kamu." Erikin diam. Orang tua misterius itu berkata bahwa ayahnya adalah kekuatan yang benar-benar tak terkalahkan. Bahkan orang tua misterius yang merajalela di dunia jauh dari sebagai tandingan ayahnya. Erikin dan ayahnya memiliki darah yang sama, dan fisik ini secara alami terkait dengan ayahnya. Sepertinya fisik ayahku bukanlah fisik biasa. Erikin tidak bisa menahan diri dari mengingat adegan yang telah dia lihat dalam pikirannya. Itu adalah aliran darah sungai yang sebenarnya dengan puluhan ribu orang jatuh ke dalam genangan darah, dan hanya satu orang yang berdiri di atas semua mayat itu. Orang itu adalah ayah Erikin. Hanya ada 1 hari tersisa sebelum pertandingan keduanya. Dan pertempuran ini dapat dikatakan telah menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Banyak perusahaan reklame bahkan ingin mengambil kesempatan untuk beriklan, tetapi ditolak. Asosisi Budo Nasional menjadi tuan rumah pertandingan ini, dan pada hari ini, reporter mereka bergegas ke Provinsi Binzu. "Forum Budo tampaknya disiarkan secara menyeluruh," kata Davison Su. Erikin mengangguk dan berkata, "Jika Richie Dong terpenggal kali ini, khawatirnya nama aku akan disebarluaskan mulai sekarang." Meskipun Richie Dong hanyalah seorang Grandmaster, reputasinya terlalu tinggi, jauh di atas Tuan Yu.
Bahkan Kota B mengetahui bahwa Richie Dong adalah Grandmaster veteran yang biasa merajalela di Kota Y dan sulit ditandingi. Kemarilah, semuanya cepat pasang taruhanmu. Pada malam hari, seseorang di Budo Forum membuka taruhan. Peluang Eric Kin adalah 1:10 dan Richie Dong 1:1. Semua orang ingin sekali bertaruh. Di forum, pengguna dengan ide anak orang kaya Teddy membuka taruhan. Sialan, keluarga Wang dari Kota B tertarik, kan? Tidak ada ketegangan sama sekali dalam pertempuran ini, dan keluarga Wang tidak menghasilkan banyak uang, kan? Kamu tahu apa? Dia masih bisa berpromosi dan beriklan, belum lagi siapa yang bisa menjamin tidak ada orang bodoh yang bertaruh pada Eric Kin. Eric Kin melihat komentar di forum dan tidak bisa menahan tawa. Benar saja, pasar taruhan ini sangat besar. Hanya dalam waktu 3 jam, jumlah taruhannya mencapai hampir 2 triliun. Dan taruhan uang pada Richie Dong lebih dari 1,8 triliun, dan Eric Kin yang malang hanya memiliki beberapa miliar. Ini juga termasuk investasi persahabatan keluarga Siang dan keluarga Sen. Keluarga Su bertaruh 2 triliun. Pada saat ini, seseorang di forum tiba-tiba berseru. Taruhan Kota B keluarga Su tentu saja adalah masalah besar, langsung mengeluarkan 2 triliun bertaruh pada Richie Dong. Dengan demikian, kumpulan hadiah bisa mencapai lebih dari 4 triliun yang menakutkan. Lebih dari 4 triliun, Eric Kin hanya memiliki berapa miliar, yang mana agak lucu. Pada saat ini, seseorang di forum bertaruh 2 triliun pada Eric Kin. Orang ini adalah Vinola Su. Ini 2 triliun. Jika kamu menang, kita akan menghasilkan 20 triliun secara gratis. Vinola Su tersenyum. Jangan khawatir. Eric Kin tersenyum. Di saat yang sama, ide yang disebut kediaman Dewa Pengobatan juga bertaruh 2 triliun untuk Eric Kin. Dengan cara ini, rasionya langsung sebanding. Kediaman Dewa Pengobatan ternyata menaruh taruhan pada Eric Kin yang benar. Wow, begitu kediaman Dewa Pengobatan taruhan, takutnya banyak orang akan mengikutinya. Mungkinkah Eric Kin ada hubungannya dengan kediaman Dewa Pengobatan? Saat ini, Ketua sedang minum teh di kediaman Dewa Pengobatan. Ketua, kamu harus tahu siapa Richie Dong. Dia bukan Grandmaster biasa. Penatua Agung mengerutkan kening. Ketua meliriknya dari sudut mata, dan berkata dengan pelan, benar juga, tambahkan lagi 2 triliun. Penatua Agung. Antusiasme pertandingan ini paling tinggi dalam 10 tahun terakhir, bahkan orang biasa pun sudah mendapat kabar tersebut. Banyak keluarga besar awam juga mulai mengikuti, dan total hadiah telah mencapai 20 triliun yang menakutkan. Tampaknya kaum Budo ini tidak kekurangan uang, kata Eric Kin sambil tersenyum. Siapa bilang, aku kekurangan uang? Davison Su memutar matanya, aku taruhkan semua milikku yang hanya 270.000 untuk kamu. Jika kalah, kamu harus membayar aku. Jika menang, kamu akan berikan setengah pada aku, canda Eric Kin. Davison Su tiba-tiba berteriak, ya Tuhan, lihat bos berhati kejam ini, yang mengeksploitasi demi beberapa ratus ribu, seorang kapitalis yang hidup. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.